Guys, ngeri banget ini guys. Lagi-lagi Malaysia dibikin menangis. Malaysia dikhianatin sama Bangladesh. Gue denger ini sampai terharu guys. Kan teman-teman udah tahu ya cita-citanya orang Malaysia itu kawin sama Bangladesh. Cita-citanya Malaysia itu memberikan lapangan kerja untuk rakyat Bangladesh. Tapi apa yang dilakukan oleh Bangladesh? Mereka malah memperkaya orang Indonesia. Wes, ini betul-betul luar biasa sih guys. Karena lu pasti nggak tahu kalau bus yang beredar di Bangladesh ternyata made in Indonesia. Teman-teman tahu nggak? Indonesia itu udah ekspor ribuan bus ke Bangladesh dan jumlahnya nggak main-main, sampai lebih dari 4 triliun. Gila, ini bisnisnya yang menarik. Sebetulnya bahkan kita bisa dapat lebih dari itu kalau seandainya lu nonton video ini sampai akhir. Makanya jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman tahu nggak, produk Indonesia itu ternyata makin lama makin laris manis loh ke seluruh dunia. Nah, salah satu produk Indonesia yang mungkin lu nggak pernah sadarin itu namanya bus asli dari Ungaran, Jawa Tengah, Indonesia. So teman-teman jangan kaget ya kalau lu lagi liburan nih ke Bangladesh dan lu naik bus di sana, ternyata busnya itu made in Indonesia. Karena apa? Indonesia itu sebetulnya sampai hari ini udah ekspor lebih dari ribuan bus ke sana. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, di tahun 2018 sampai tahun 2020 aja ini kita ngomong yang lama dulu nih. Kita itu udah ekspor lebih dari 1.000 bus ke Bangladesh. Dan bukan cuma itu, ternyata Bangladesh juga ketagihan beli barang-barang Indonesia yang nilainya lebih mahal, yaitu lokomotif, kereta api. Ternyata Bangladesh itu juga udah beli kereta api dari Indonesia. Nilainya bahkan lebih dari 4 triliun guys. Dan bukan cuma lokomotif dan bus juga, tapi Bangladesh sekarang nambah lagi orderan. Mereka order gerbong kereta api. Mereka ternyata belanja dari industri kereta api Indonesia alias PT Inka. Di tahun 2019 saja mereka itu belanja lebih dari 200 gerbong kereta. Nilainya lebih dari 1,4 triliun loh. Dan ternyata mereka happy banget belanja dari Indonesia. Sehingga mereka mau belanja lagi. Tahun 2023 mereka ningkatin pesanannya karena mereka mau nambah pesanan gerbong kereta api dari Republik Indonesia. So this is a very good news sebenarnya buat Indonesia. Tapi kita mau bahas spesifik nih, bisnis bus. Teman-teman di sini para pencinta bus di tanah air, lu wajib nonton video ini sampai akhir. Kenapa Bangladesh itu hobi banget belanja impor bus dari Indonesia? Sebetulnya ada 4 alasan penting guys. Kenapa Bangladesh hobi impor bus dari Indonesia? Yang pertama, harga bus Indonesia sangat kompetitif. So teman-teman tahu nggak, bus Indonesia terutama yang diproduksi oleh perusahaan lokal seperti busnya Laksana, bus dari Tentrem, bus dari karoseri lainnya itu memiliki harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan bus impor dari Jepang atau Eropa. Nah, ini penting bagi operator bus Bangladesh yang merupakan negara berkembang. Tentunya mereka mencari armada yang efisien biayanya buat rute dalam kota maupun antar kota. Jadi teman-teman udah tahu ya, faktor utama dan terutama adalah faktor harga. Ternyata bus Indonesia harganya kompetitif, ya murah lah dibandingkan bus-bus merek Eropa atau merek Jepang. Nah yang kedua apa? Yang kedua itu ternyata ada hubungan dengan kualitas. Kualitas made in Indonesia sesuai dengan kebutuhan lokal Bangladesh. Loh kok bisa? Lu tau lah negara Indonesia. Apa sih ciri-ciri negara Indonesia ini? Banjir guys, hujan, taifun, panas, tropis, jalannya bolong-bolong, mobilnya hancur lebur. Lu tau lah Indonesia. Kalau bisa bikin kolam ikan di tengah jalan, kenapa enggak? Kalau bisa jalannya itu penuh lubang-lubang lumpur, kenapa enggak? Ternyata Bangladesh negaranya nasibnya sama kayak Indonesia. Hobinya apa pemerintah di sana? Bikin trotoar, bongkar pasang trotoar, aspal jalan di musim hujan. Akibatnya apa? Ya hancur terus jalan di situ. Sama kayak Republik Indonesia, nggak ada otak. Isinya orang-orang nggak ada otak. Sama, tapi ternyata itu membawa berkah buat kita. Orang-orang nggak ada otak yang jadi pejabat di Bangladesh itu sama. Hobinya apa? Jalan itu kalau bisa jadi kubangan lumpur. Akibatnya apa? Bus Indonesia yang sudah sangat terlatih berjalan di medan perang, banyak lubang di sana sini, lumpur di sana sini, banjir di mana-mana. Artinya udah dirancang untuk jalan di iklim tropis dan bisa jalan di kubangan-kubangan lumpur. Nah ini sangat mirip, sangat cocok dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di Bangladesh guys. Akibatnya apa? Suspensi, mesin, bus-bus made in Indonesia itu lebih mampu menghadapi jalan yang kurang mulus dan cocok dengan cuaca panas plus lembab. Nah ini sama persis nih Jakarta, Indonesia dengan Bangladesh. Nah teman-teman tahu lah, makanya teman-teman kalau pakai mobil Jerman di Indonesia, waduh setiap hari rusak guys. Kalau bisa ke bengkel kenapa enggak? Udah pasti kalau lu pakai mobil Jerman lu adalah sahabat mekanik lah. Kenapa? Ya karena dia dibuat buat cuaca Jerman. Dingin,
jalanan mulus, hal yang nggak ada di Indonesia. Udah panas brutal, hujan, terik, panas, lobang di mana-mana, hancur lah mobil lu, selesai. Makanya nggak heran kalau bus-bus Eropa yang nggak bisa bertahan di kondisi brutal yang ada di Bangladesh. So kecocokan iklim dan situasi jalan kondisinya ternyata sama persis dengan Indonesia. Itu alasan yang kedua guys. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga itu ternyata kemudahan servis dan suku cadang. Teman-teman tahu banyak bus yang beredar di Indonesia itu karoserinya itu menggunakan mesin dan komponen global. Jadi memang mesin yang mudah lu temukan dimanapun. Contoh ya mesin-mesin dari Hino, Mitsubishi Fuso, atau beberapa tipe Mercedes-Benz yang memang umum dipakai sama negara-negara berkembang. Kenapa? Karena mesinnya harus cukup tangguh, kuat, tapi juga hemat. Nah, pilihan mesin yang tepat ini memudahkan kalau sewaktu-waktu mesin itu rusak di Afrika atau di Bangladesh. Akibatnya apa? Kalau lu servis atau lu butuh suku cadang jauh lebih gampang, jauh lebih mudah ditemukan di mana-mana. Ini jauh memudahkan bagi operator bus di Bangladesh dibandingkan bus-bus lain, merek-merek bus lain yang seluruh komponennya eksklusif, bahkan sulit cari di Bangladesh. Contoh gini, banyak tipe mobil Jerman atau tipe mobil Jepang itu yang saking spesifik banget jenis mesinnya hanya bisa diservis sama mekanik dari Jerman. Hanya bisa diganti sama spare part dari pabrik Jerman. Super spesifik, bahkan traktor aja udah kayak begitu sekarang. Lu tahu kayak traktor John Deere tuh Amerika Serikat. Kalau rusak itu barang, lu harus pakai spare partnya pun dari John Deere pula. Spesifik banget, sampai pabrikan lain nggak bisa bikin, kan itu merepotkan orang. Nah mentalitas negara berkembang nggak bisa begitu. Makanya lu tahu ya beberapa tipe Land Cruiser yang masih jadul itu masih diproduksi dan masih dipakai di negara-negara Arab dan Timur Tengah dan Afrika karena mudah banget nemuin spare partnya dan nggak berubah jenis spare partnya selama bertahun-tahun. Nah inilah yang menjadi solusi dari Indonesia karena ternyata suku cadang kita yang kita bangun oleh karoseri lokal di Jawa Tengah itu sangat mudah ditemukan spare partnya di negara mereka sendiri. Hebat ya. Nah selain alasan tadi, lu tahu nggak kenapa ngetren banget belanja bus dari Indonesia? Lu tahu hobinya negara Bangladesh itu apa? Kecelakaan guys. Setiap hari itu digaransi minimal ada 14 orang yang meninggal gara-gara kecelakaan bus di Bangladesh. Artinya apa? Tiap hari ada bus masuk jurang, ada bus kebakaran, ada bus nyungsep, dan ini hal yang normal di Bangladesh ya, seperti negara berkembang lainnya. Mereka punya penduduk ratusan juta jiwa guys, nyawa itu gak ada harganya di sana. Cuman ternyata ini memberikan berkah buat Indonesia. Semakin banyak bus yang terbakar, semakin banyak bus masuk jurang, semakin banyak bus yang gak layak, mereka bakal order lebih banyak dari Indonesia. Tapi pertanyaannya, kenapa masif banget kecelakaan bus di Bangladesh? Simple, karena bus yang ada di Bangladesh itu sudah tergolong sampah berjalan, rongsokan berjalan. Kalau lu lihat layar kaca, mayoritas bus yang berjalan di Bangladesh itu nggak layak pakai. Ini udah sama kayak Jakarta loh. Entah kenapa tapi lolos uji kir terus. Bingung gua, udah knalpotnya hitam kayak apa, tetep aja itu mikrolet bisa lewat. Nggak ngerti gua nih gunanya disub apa. Tapi itulah Indonesia dengan Bangladesh, sama-sama goblok dan udah tahu busnya nggak layak pakai, udah tahu remnya Senin Kamis, remnya hari Senin, busnya berhenti hari Kamis, tetap aja dikasih izin jalan. Kan bego. Ya itulah akibatnya makin banyak orang yang mampus di Bangladesh, dan artinya makin banyak bus yang terbakar, terbalik, nyungsep masuk jurang di Bangladesh. Artinya Indonesia ada potensi bisa makin cuan. Karena teman-teman tahu nggak, kita udah mengkalkulasi sebetulnya kalau Indonesia bisa masuk ke market share Bangladesh secara lebih agresif lagi, kita bukan cuma bisa cuan 4 triliun guys, kita bisa cuan sampai lebih dari 54 triliun. Gila gak sih? Dari mana hitungannya? Teman-teman tahu gak, di awal tahun 2020 aja Indonesia itu udah berhasil ekspor bus double decker. Ini bus tingkat made in Republik Indonesia. Harganya gila. Harganya gak murah loh, karena satu unit aja sampai 3 miliar. Dan ini dibeli sama orang Bangladesh. Bukan cuma satu biji. Bangladesh itu sampai belanja 10 unit bus tingkat Legacy SR2 double decker made in CV Laksana. Bayangkan loh, karoseri, bukan PT, bukan PMA, tapi CV Laksana dari Jawa Tengah. Begitu hebatnya kita sampai bisa ekspor bus nilai miliaran. Satu biji 3 miliar, kalau beli 10 biji mereka dapat duit 30 miliar guys. Hebat gak? Double decker. Tapi teman-teman tahu gak kenapa tiba-tiba Benix bahas bus? Karena ternyata ini bisnis bukan bisnis miliaran, karena ini bisnis triliunan. Kamu tahu gak hari ini ada berapa bus rongsokan berjalan di Bangladesh? Ada 36.000 rongsokan berjalan di Bangladesh, atau lebih tepatnya ada 36.349 bus yang hari ini beroperasi di Bangladesh. Mayoritas sampah besi tua. Nah, teman-teman tahu kalau 50% aja bisa kita ganti dengan bus made in Indonesia, artinya ada 18.174 unit bus yang bisa kita ekspor. Kalau lu kali dengan duit 3 miliar, artinya Indonesia bisa dapat cuan 54 triliun. Ini baru kalau 50%-nya. Tapi ya udahlah, nggak usah muluk-muluk. 10% bus Bangladesh aja deh pakai made in Indonesia. Artinya ada 3.634 bus. 3.634 bus yang kita bisa ekspor dikali 3M itu
setara dengan 10,9 triliun guys. Jadi ini bukan bisnis ecek-ecek, ini bisnis yang kalau pemerintah Indonesia mau seriusin, kita bisa dapat duit puluhan triliun. Nah ada satu lagi yang menarik sebetulnya, di tahun yang sama ya 2020-an Indonesia juga sebetulnya mau ekspor juga ke Timur Tengah atau lebih tepatnya ke Arab Saudi. Nah lu tau lah Indonesia hobinya apa. Guys tunggu dulu guys, ada berita yang sangat-sangat gawat. Lu tahu dunia sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari perang di Yemen, di Selat Hormuz kabarnya mau ditutup. Iran lagi perang dengan Israel dan masih belum kelar loh perang yang antara Rusia dengan Ukraina. Wah dunia tambah kacau nih. Dan bukan cuma itu doang loh, negara-negara juga sekarang berada dalam krisis. Inflasi tinggi di mana-mana, kebijakan fiskal di Amerika Serikat makin gak jelas. Negara Indonesia utangnya makin banyak bukan makin berkurang. Dan harga minyak, bakal makin tinggi lagi guys. Ini bisa melemahkan posisi rupiah. Jadi begitu banyak potensi krisis nih di dunia kita. Nah sebagai investor yang cerdas guys, lu harus mengambil keputusan investasi yang tepat. Dan kalau lu bingung dengan apa yang terjadi di dunia ini, gak usah khawatir karena kita ada komunitas khusus buat investor saham yang namanya Benix Investor Group. Karena di tengah perkara yang terjadi, kita bukannya tambah rugi tapi malah cuan besar guys. Lu tahu kemarin kita baru bikin video komunitas saham Benix pergi ke perusahaan sawit yang ada di Belitung. Hari ini sahamnya udah naik 140%. Di awal tahun ini komunitas saham Benix Investor Group udah datang lagi ke pelabuhan. Di sana kita ketemu perusahaan emiten parkiran berhubungan dengan mobil listrik. Hari ini mungkin sahamnya udah di atas 50%. Dan kita juga melihat ada begitu banyak loh perusahaan di Indonesia yang bisa kasih kita cuan lebih tinggi lagi. So teman-teman tunggu apa lagi nih? Di tengah era yang penuh ketidakpastian, dibanding duit lu habis kena inflasi, lebih baik lu jadi investor saham. Dan kalau lu bingung dengan dunia saham, jangan kemana-mana, langsung aja daftar di komunitas saham Benix Investor Group. Karena kalau lu punya komunitas saham, lu punya temen diskusi. Kita di sini banyak sharing tentang perusahaan-perusahaan yang bagus, pilihan investasi yang ada di Indonesia. Apalagi teman-teman di sini juga bisa dapat fasilitas lo, akses ke direktur-direktur perusahaan emiten yang ada di IHSG. Kita juga datang loh ke lokasinya. Jadi teman-teman nggak beli kucing dalam karung karena teman-teman bisa datang site visit langsung, lihat lokasi usahanya. So tunggu apa lagi guys? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di Benix Investor Group di www.benix.id atau di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan lo harus segera daftar, harga naik dari 40 juta ke 50 juta rupiah per tahun. 50 juta rupiah per tahun itu cuma setara 4 jutaan lah per bulannya. So tunggu apa lagi guys? Sampai ketemu di komunitas saham Benix. Nah lu tau lah Indonesia hobinya apa? Memperkaya Raja Arab. Udah minyaknya kita beli, kita juga store turis ke Arab Saudi. Nah Indonesia sebetulnya sempat mau ikut tender dan menang di sana. Tapi sayang seribu sayang, Arab Saudi memutuskan tidak jadi beli bus made in Indonesia. Oh ini ngeselin banget sih. Terus kemudian mereka pakai bus apa? Mereka pakai bus made in China. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, ada perusahaan karoseri lokal selain Laksana yang juga hebat, namanya perusahaan karoseri Adiputro. Nah bus Adiputro ini betul-betul bagus juga. Mereka bakal sampai mau ekspor ke Arab Saudi. Adiputro ini perusahaan pembuat bodi dan interior bus asal Malang guys. Dan dia melihat peluang bisnis di sektor transportasi kendaraan spesialis membawa jemaah haji. Dan sebetulnya di tahun 2020 sudah ada perwakilan dari pengurusan bus Arab Saudi yang datang ke Indonesia. Nah mereka sebenarnya mau belanja bus buatan karoseri Adiputro. Cuma lagi-lagi sayang seribu sayang, mereka masih ragu dengan produk Indonesia. Mungkin karena mereka lihat Indonesia ini cocoknya di bangsa budak. Jadi apa yang mereka lakukan? Kalau lu pernah naik haji, kalau lu pernah umroh, ternyata bus yang beredar di sana adalah bus made in China. Nah lucunya bus Cina bisa menang tender di Arab Saudi bukan karena perusahaan mereka jago pitching, bukan karena perusahaan mereka jago presentasi, tetapi karena pemerintah Cina yang hadir. Loh kok bisa guys? Ini pinternya diplomasi bisnis Cina. Lu tahu ya kalau duta besar Indonesia fungsinya apa di luar negeri? Hai dapat duit udah selesai. Tapi ternyata duta besar Cina di negara manapun mereka berada ada KPI sales. KPI penjualan produk-produk asli made in China. Nah ini hebatnya nih Kementerian Luar Negeri Cina. Udah punya mindset marketing, udah punya mindset sales untuk mendukung pabrik-pabrik lokal di Cina. Hebat mereka. Jadi ketika terjadi presentasi bisnis di Arab Saudi, lu tahu lawannya Adiputro, mereka berdiri sebagai perusahaan dari Malang. Harus battle dengan negara. Lu bayangin dia presentasi lawannya negara. KO lah. Gila, negara yang presentasi, negara Cina yang presentasi di sana. Gila, mindsetnya adalah udah pembangunan bangsa.
supaya makin banyak pengusaha-pengusaha di Cina yang kaya raya. Akibatnya seluruh PNS yang ada di Kementerian Luar Negeri di Cina wajib bawa proyek masuk. Makanya lu jangan heran kalau Indonesia cuma berhasil ekspor 1.000 bus ke Bangladesh. Lu tahu Cina dia ngebawa perusahaan bus lokal dia namanya King Long itu bahkan berhasil ekspor sampai 60.000 bus ke luar negeri. Nah mereka memang gak gratisan juga, mereka ekspor dengan program investasi yang namanya BRI, Belt and Road Initiative. Jadi dimanapun Cina making investment, mau bangun pelabuhan, mau bangun bandara, intinya lu kalau investasi dapat duit dari Cina, Cina pengen sebagai timbal baliknya, lu belanja barang dari Cina juga dong. Logis gak? Logis. Nah sebenarnya Indonesia juga punya peluang guys buat ekspor puluhan ribu bus ke seluruh dunia, bahkan sampai ratusan ribu. Tapi itu nanti kita akan bahas di akhir video, makanya lu jangan skip video ini. Nah kita mau bahas dulu tentang perusahaan bus King Long. Nah teman-teman tahu nggak kenapa King Long itu bisa banyak pesanan? Bus King Long bisa menang tender di negara-negara manapun. Ternyata memang karena dia berada di kawasan industri otomotif besar di Cina yang namanya Fujian. Dan ini terintegrasi dari hulu sampai hilir. Jadi kawasan industri Fujian ternyata adalah salah satu kawasan produksi otomotif salah satu yang paling besar di Cina. Ada lebih dari 7 pabrik mobil di sini, 6 pabrik mobil kargo, dan ada lebih dari 18 perusahaan manufacturing kendaraan di sini. Di luar itu, mereka juga ada lebih dari 400 pabrik spare part mobil. Nah, total lapangan kerja yang diciptakan oleh kawasan industri otomotif Fujian adalah lebih dari 684.000 lapangan kerja. Gila guys, ini betul-betul luar biasa sih. Makanya gak heran ya, di tahun 2008 aja pabrik-pabrik di sini berhasil menghasilkan lebih dari 110.000 kendaraan. Nilainya lebih dari 40 billion renminbi alias setara 96 triliun dalam satu tahun. Nah, dalam perjalanannya kawasan industri Fujian ternyata berhasil membawa merek-merek kendaraan Cina go global. Jadi banyak pabrik-pabrik mobil khas Cina itu go global, go internasional. Contoh King Long yang tadinya cuma perusahaan bekicot kecil banget gak ada yang tahu, ternyata sekarang menjadi perusahaan eksportir bus nomor 1 di Cina. Lalu selain itu ada lagi Golden Dragon dan ada banyak lagi perusahaan-perusahaan supplier spare part di Fujian yang bersatu menjadi kawasan industri terpadu spesialis menghasilkan kendaraan berat, kendaraan kargo ringan, dan bus yang sering lu naikin kalau lu naik haji atau umroh di Arab Saudi. Nah tentunya pabrik-pabrik ini juga menciptakan ekosistem baru. Apa? Lahir pengusaha-pengusaha baru di bidang sasis kendaraan, rangka kendaraan, axle, bodi, mesin, ban, piston, transmisi, pabrik AC, pabrik jok, bahkan sampai pabrik interior dan eksterior kendaraan. Nah, tapi teman-teman tahu nggak kenapa ini menarik buat Indonesia masuk ke bisnis bus? Karena ternyata data menunjukkan Fujian lagi nyungsep ke bawah. Dan ini adalah peluang yang bisa kita ambil. Nah, teman-teman udah tahu kan karena Cina itu perang tarif nih sama Donald Trump. Artinya Cina produk-produknya makin meroket ke bulan harganya. Mahal nggak karu-karuan. Lebih gila lagi, UMR di Cina itu udah naik bahkan jauh lebih mahal dibanding UMR di Indonesia. UMR di Cina udah 3 kali lipat lebih mahal dibandingkan UMR di Indonesia. Akibatnya kawasan industri otomotif terpadu di Fujian, jumlah karyawannya terus menurun. Di titik tertingginya itu 600.000 orang kerja di sana. Per hari ini cuma 400.000 orang yang kerja di Fujian. Kenapa? Yang pertama ya karena upah buruh tenaga kerja di sana jadi lebih mahal. Dan akibatnya industri-industri padat karya seperti tekstil, assembling yang sederhana, manufacturing, mereka pada pindah ke provinsi tengah atau provinsi di barat Cina yang UMR-nya lebih murah. Dan banyak juga yang pindah ke Asia Tenggara seperti Vietnam dan Indonesia. Akibatnya industri yang tersisa di Xiamen atau Fujian hanya industri high-tech, industri yang capital intensif, bukan labor intensif. Artinya industri yang hari-hari ini tersisa di Fujian yang bisa bertahan cuma industri yang tidak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan robot. Dan ini Indonesia bisa ambil masuk. Kenapa? Karena Indonesia UMR-nya lebih kecil. Produk kita harusnya bisa jadi lebih kompetitif. Kalau zaman dulu bus kota made in Fujian ya dari King Long itu harganya sekitar 1,7 miliar sampai 3 miliar. Tapi karena terjadi yang namanya perang dagang, produk-produk mereka di Eropa itu udah makin berat nih guys. Karena harganya itu udah banyak yang di atas 5 miliar. Nah ini peluang besar yang bisa dimasukin oleh industri bus, karoseri bus di tanah air. Kenapa? Karena masih banyak produk-produk bus kita yang harganya itu di bawah 3 miliar. 3 miliar kan double decker ya, punyanya si Laksana. Nah kalau kita bikin bis yang cuma 1 lantai, sebetulnya Indonesia masih sanggup buat bis seharga 1 miliar. Jauh lebih murah dibanding bus punya King Long guys. Tapi memang mereka punya nyali dan memang dibantuin juga sama negara, disubsidi habis-habisan supaya maju industri bus di
Cina. Jadi lu bayangkan mereka tuh tadinya lu gak pernah denger lah merek bus Cina. Aduh sampah, bagus, jauh lebih bagus bus Indonesia. Tapi apa yang terjadi sekarang? Lu tahu detik ini data menunjukkan ini website resmi Kinglong. Lu lihat nih, lihat yang di bold, lihat layar kaca. Ternyata per detik ini mereka sudah ekspor lebih dari 6.400 bus ke Arab Saudi. Dan bus itu spesifik digunakan hanya untuk melayani jamaah haji. Dan ini adalah contoh sukses nyata bahwa Indonesia memang budak. Kenapa Indonesia jadi budak? Lu tahu Indonesia adalah penyumbang devisa terbesar ke Arab Saudi selain minyak bumi tentunya dalam bentuk haji dan umroh. Setiap tahun Indonesia ngasih duit 100 triliun lebih. Gila nggak? Kita tiap tahun nyetorin duit ratusan triliun ke Arab Saudi. Tapi apa balasan Arab Saudi? Apa dia ada investasi di Indonesia? No, dia malah belanja busnya Cina. Memang pengkhianat bangsa ini satu nih. Nah yang lebih gila lagi, Indonesia seharusnya juga bisa pakai strategi yang sama BRI, Belt and Road Initiative. Teman-teman tahu baru-baru ini kan Danantara itu investasi loh di Arab Saudi. Mereka mau investasi 13 triliun buat bangun kampung haji di Arab Saudi. Mereka investasi duit lu pembayar pajak sampai 13 triliun. Ngasih duit itu ke Raja Arab, udah kaya tambah kaya lagi gara-gara Indonesia hobinya memperkaya mereka toh. Dan lu tahu duit kita bakal bangun buat apa? Ya bikin tower hotel, bikin mall di kampung haji di sana. Nah by logic, kalau kita pakai logic BRI yang sama, kita kan udah ngasih duit nih ke Raja Arab, memperkaya mereka tugas kita. Fair dong kalau kita minta mereka, boleh dong jemaah kita yang dari hotel, mau pergi wisata, mau pergi ibadah di Arab Saudi, fair dong. Kalau jalannya pakai bus made in Ungaran, bus made in Jawa Timur. Fair dong kalau kita minta mereka pakai busnya Adiputro atau busnya Laksana. Ya dong, logis. Ini jemaah-jemaah kita kok. Kita juga yang disuruh invest bangun triliunan kok malah pakai bus dari merek Cina. Pengkhianat lu. So teman-teman ya, ini nasihat gue buat Danantara. Ketika lu bikin deal, punya mindset strategic value buat pengusaha-pengusaha lokal di Indonesia bisa naik kelas. Bikin dong kayak BRI. Oke, gue willing invest di negara lu. Tapi in return lu pakai produk dari kita juga dong. Logis kau. Kinglong jadi raja dunia hari ini. Karena negaranya yang maju membela pengusaha lokalnya. Nah kita bisa lakukan yang sama. Lu bayangkan ya, Indonesia tuh tiap tahun kirim 1,4 juta manusia ke Arab Saudi. 1,4 juta orang. Nah rata-rata bus Kinglong itu kapasitasnya cuma 50 orang guys yang ada di Arab Saudi. Buat ngangkut jemaah haji. Nah kalau 1,4 juta orang bagi 50 manusia per bus. Artinya kita itu bisa punya kue 28.000 bus. Nah teman-teman bayangkan. Kalau seandainya 28.000 unit bus buat melayani jemaah haji Indonesia ya, kita nggak minta aneh-aneh kok sama Arab Saudi. Kita nggak nyuruh mereka bus kita dipakai buat jemaah dari Eropa, dari Malaysia, Singapura. Enggak. Cukup jemaah kita sendiri pakai bus kita dong. 28.000 bus bakal dibutuhkan. Kalau satu bus itu harganya 1,5 M aja, made in Adiputro atau made in Laksana. 28.000 bus kali 1,5 M itu setara 42 triliun guys. Ini bakal membangkitkan ekonomi Indonesia 42 triliun. Sayangnya lu tahu lagi-lagi Arab Saudi hobinya apa? Download duit orang Indonesia terus duitnya dipakai buat memperkaya negara lain, buat beli Rolls Royce baru buat pangeran-pangerannya mereka. Duit lu dipakai buat belanja Palestina nanti. Makanya gak heran saking hobinya Arab Saudi mendownload duit orang Indonesia dan duitnya dibelanjakan buat memperkaya perusahaan-perusahaan asing, bukan perusahaan Indonesia, perusahaan Cina contohnya Kinglong. Lu jangan kaget. Kaget. Kalau omzetnya Kinglong itu udah naik 26% guys di Q1 2025 dan bakal naik terus. Kenapa? Karena lu hobinya memperkaya Kinglong. Dan kalau lu lihat ya pergerakan sahamnya Kinglong ya juga jangan heran juga dalam 5 tahun aja mereka udah naik lebih dari 85% guys. Gila nih. Ini gara-gara orang Indonesia nih hobinya duduk di bus Kinglong, berdiri di bus Kinglong. 1,4 juta jemaah kita hobinya memperkaya perusahaan China. Gila, padahal kita punya posisi tawar. Kita nggak gratisan kok, kita invest di situ 13 triliun. Dan antara invest itu, minta balik dong. Apa yang proyek yang bisa dikerjakan sama perusahaan lokal kita? Tapi kita udah siap belum guys? Kalau seandainya terima orderan puluhan ribu unit bus dari Arab Saudi. Memang suka gak suka harus ada yang kita perbaikin. Lu tahu nggak industri bus Indonesia sebetulnya memang kalah kompetitif dibandingkan industri bus di Fujian, di Kinglong. Fujian itu betul-betul estate terintegrasi. Indonesia perlu ada klaster bus sendiri supaya lebih kompetitif. Kalau perlu bebas pajak di situ. Bikin kawasan buat ekspor bus. Semua bebas pajak, gratis. Kenapa? Rugi dong Pak? Enggak. Kita perlu ada klaster sendiri, kawasan industri buat produksi bus. Isinya langsung semuanya jadi satu guys. Di situ ada karoseri, pabrik engine, controller, kabel-kabel, wiring, kursi, kaca, software,
Chat pun kita taruh integrasi di situ. Dan ini akibatnya apa? Harga produksi kita akan jadi makin kompetitif karena kawasan industrinya terintegrasi. Yang udah-udah lu bayangin aja, pabrik stainless steelnya ada di Merak, bauksit-nya Kalimantan Barat, nikelnya di Papua. Terus gimana caranya produksi kita bisa kompetitif kalau semua mencar-mencar, mencelak-mencelok. Pabrik cat di Jawa Timur, pabrik jok di Jawa Barat, ya jadi nggak kompetitif. Kita perlu ada sentralisasi kawasan industri terpadu sehingga semua spare part, kebutuhan vehicle, baus yang kita bangun ini bisa ada di satu klaster yang sama. Bisa nggak kita bikin? Bisa, karena kita punya keunggulan, bahan baku kita semua punya. Lu bayangin, Cina aja import nikel dari Indonesia. Nikel tuh bahan baku stainless steel. Ya kalau lu mau bikin bus lu anti karat, ya mau gak mau lo harus pakai nikel bro. Kalau nggak cepet keropos. Kayak lu lihat jembatan busway di Indonesia itu keropos semua, cepet banget keropos. Padahal kalau lu ke Cina naik jembatan di Zhangjiajie itu lu jembatan tinggi-tinggi besinya bagus-bagus semua. Itu dari Indonesia. Tapi giliran di sini hancur lebur. Makanya penting kita punya kawasan industri terpadu, klaster spesifik untuk produksi bus. Karena King Long walaupun dia sehebat itu juga, harganya udah makin gak kompetitif, spare part mereka supply chain-nya lambat dan mekanik lokal mereka itu juga terbatas. Nah Indonesia punya kelebihan di situ. Kita punya after sales service yang baik. Mereka nggak punya. Mereka nggak bisa kasih after sales service yang baik. Lu nggak percaya? Lu lihat aja bus Indonesia yang impor tuh di bus Transjakarta yang impor dari China. Apa yang terjadi sekarang? Jadi sampah. After sales service-nya jelek guys. Nah jadi Indonesia dengan adanya klaster yang terpadu, kita bisa punya gudang spare part nasional. Kita harus bikin mekanik lokal khusus bus-bus kita yang tersertifikasi. Jadi standarnya sama guys. Dan akibatnya ya bisa jadi SLA kita, downtime kita itu harus diperbaiki. Under 48 jam kita bisa solving masalah mereka di sana. Karena memang suka nggak suka produk made in Indonesia itu cocok dengan negara-negara yang panas, hobi banjir, jalanannya amburadul. Udah paling better dah pakai produk asli Indonesia. Dan penting buat Indonesia buat mendukung industri bus dalam negeri. Kenapa penting? Karena yang dikasih makan bukan cuma karoseri Adiputro, bukan cuma karoseri Laksana. No, dalam satu perusahaan bus minimal itu ada 5 pabrik lain yang bakal hidup. Lu tahu dalam satu bus itu pasti di dalamnya ada proses perakitan dari komponen-komponen yang terpisah dan digabung menjadi satu bus utuh. Contoh, untuk membuat satu bus pasti lu butuh chassis. Lu butuh frame, rangka. Nah ini butuh pabrik rangka kendaraan, pabrik baja. Lu butuh pabrik gardan, lu butuh roda, lu butuh velg, lu butuh ban. Terus apalagi lu butuh pabrik bikin mesin, pabrik yang bikin transmisi, pabrik yang bikin body dan interior, bikin panel-panel dashboard. Lu juga butuh pabrik untuk AC. Dan selain AC, lu butuh pabrik spesialis bikin jok, bikin kursi, bikin interior yang nyaman. Nah semua pabrik ini gak berdiri sendiri, tapi bisa jadi terhubung langsung di satu kawasan industri terpadu, yaitu klaster pabrik bus. Dan artinya kalau Arab Saudi impor 28.000 bus dari Indonesia, ini baru satu negara. Laksana itu kapasitasnya cuma 1.000 bus per tahun. Nah artinya Indonesia butuh 28 pabrik bus yang baru. Nah 28 pabrik bus yang baru ini tentu saja membutuhkan pabrik-pabrik yang lain tadi. Pabrik velg, pabrik ban, pabrik chassis, mesin, dashboard, interior, cat, bahkan sampai AC, gardan, mesin. Yang semuanya kalau dikombinasikan 28 pabrik bus yang baru akan menciptakan 700.000 lapangan kerja baru. Gue ulangin guys, 28 pabrik bus ini akan menghidupi banyak pabrik-pabrik supply chain turunannya yang kalau di total bisa menciptakan 700.000 tenaga kerja baru. Asal si Danantara ngerti cara nego, cara lobby sama si Arab. Enak aja kita disuruh nyetor duit terus sama Arab. Sekali-kali suruh mereka juga paksa belanja produk Indonesia. Pakai otak dong. Cina aja bisa nego, bawa bus ke sana. Indonesia padahal yang hobinya memperkaya Arab Saudi. Udah kita beli minyak dari sana, kita kasih wisatawan pula ke situ. So yang jadi pertanyaan buat teman-teman, menurut lu mampu nggak sih pemerintah Indonesia dan antara kita ini melihat peluang ini dan menjadikan Indonesia negara produsen bus terbesar di Indonesia, khususnya buat negara-negara yang kepanasan, tropis. Kita spesialis bikin bus seperti itu. Nah karena kalau lihat aja ekspor bus kita ke Bangladesh itu sebetulnya masih kecil. Tapi bisa punya potensi sampai 54 triliun. Belum lagi tenaga kerja yang tercipta bisa sampai 700.000 tenaga kerja baru loh. Wes seksi banget ini. Nah pertanyaannya, kalau Indonesia berhasil menguasai pasar bus dunia khususnya buat negara-negara berkembang ya seperti Afrika, India, Arab Saudi, Timur Tengah. Lu tahu gak sih perusahaan apa yang bakal diuntungkan? Kan intinya itu supaya perusahaan lokal kita bisa go global. Pertanyaannya emiten apa yang bakal diuntungkan guys? Dan yang kedua paling penting, menurut lu Danantara bisa gak sih ngelobi Arab Saudi buat pakai produk made in Indonesia?
Dan yang ketiga, duta besar Indonesia tugasnya apa sih? Punya gak sih mereka logika bisnis untuk memperkaya pengusaha di bangsa negara kita ini sendiri? Dan kenapa ya sampai detik ini, kok Kementerian Luar Negeri kita gak punya target penjualan sih? Target pertumbuhan ekonomi GDP 8%. Masa cuma si Purbaya yang disuruh pusing stres? Gila lu. Coba share dong pendapat kalian di kolom di bawah ini. Gimana sih caranya supaya makin banyak, makin besar lagi ekspor manufacturing Indonesia? Dan semoga bisa menginspirasi supaya Indonesia tambah maju, tambah sejahtera, tumbuh dengan GDP di atas 8%. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Lu setuju gak Indonesia jadi negara maju? Lu setuju gak Indonesia menjadi eksportir bus terbesar di dunia? Segera like video ini dan share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.